Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2023. Dengan penuh sukacita, Kak Lina, Kak Hendra, dan teman-teman mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Apa kabar di tahun yang baru? Baru beberapa jam loh kita masuk di tahun 2023. Pasti ada sukacita karena Allah penuh dengan kasih. Gita surga bergema. Kita naikkan pujian ini bersama dengan Chelsea Situmorang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam negerinya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan damai. Lahir Kristus sang ajaib, Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus yang menyatakan, lahir dalam dunia dan menjadi damai. Terjun bergema, Mari adik-adik, kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati kebaktian sekolah minggu kita. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk tahun 2023 yang boleh kami masuki. Kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mengikuti kebaktian sekolah minggu, berkati sepanjang kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu ada sukacita di dalam hidup kita sama semuanya. Seperti pujian yang akan kita naikkan bersama. Oh, sukacitaku, bersama dengan Evelyn Sinaga. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ah,
pom pom. Ah, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Ah, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ah, pom 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 pom. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hendra. Wow, Kak Hendra itu melayani sebagai Direktur Bina Warga GKI. Dan pagi ini Kak Hendra yang akan menyampaikan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Mempersiapkan hati kita, mari kita naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Hendra. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan belajar darinya. Pertama-tama, Kak Hendra mengucapkan selamat tahun baru. Wah, pasti ada banyak aktivitas-aktivitas tadi malam. Siapa yang tadi malam ikut pergantian tahun? Nggak tidur sampai dengan pergantian jam 12, jam 00 ke jam berikutnya. Waduh, berarti kalian udah nggak tidur 1 tahun loh. Wah, kita bersukacita karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kita ada di tahun yang baru. Apa tuh aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan di malam tadi? Mungkin ada yang bermain kembang api atau melihat di kejauhan di kota kalian banyak sekali ya kemeriahan pergantian tahun. Atau ada yang mungkin di rumahnya barbekyuan. Waduh, seru banget nih, bakar-bakaran sambil makan sate, sambil ngobrol, sambil main, sambil kumpul sama keluarga semua. Wah, pasti seneng banget ya. Ngomong-ngomong soal makanan, apa sih makanan yang kalian paling sukai? Kalau Kak Hendra sukanya bakso. Ada yang suka bakso juga?
Waduh, enak banget ya. Bakso itu super enak banget. Ada yang suka yang lainnya? Mungkin ada yang suka ini nih. Sate. Ada yang suka sate nggak? Coba, mana yang suka sate? Ada sate kambing, ada sate ayam, ada sate bebek, ada sate, wah macem-macem ya. Di Indonesia ada sate Padang, ada sate ikan, ada macem-macem. Dan yang paling enak itu sate babi. Waduh, enak banget ya. Nah, apalagi ya makanan yang kalian suka ya? Kira-kira apa ya? Mungkin ini, nasi goreng. Waduh, pasti enak banget nih. Makan pagi-pagi pakai nasi goreng. Aduh, enak banget ya. Apalagi nih, makanan yang kalian sukai? Ada yang suka pizza? Waduh, banyak juga nih pasti yang suka pizza pada saat ini. Tapi anak-anak itu harusnya suka yang ini nih. Aduh, siapa yang suka sayur? Ayo. Wah, hebat deh kalian kalau suka sayur, luar biasa banget ya. Sayur itu memang sumber banyak sekali vitamin, serat, dan itu baik buat tubuh kita. Siapa yang juga mungkin ada yang suka makanan-makanan daerah? Kira-kira makanan-makanan daerah apa ya? Kak Hendra suka ini nih. Apa ini coba? Empek-empek Palembang. Aduh, enak banget. Aduh, ngomongin makanan jadi lapar nih. Aduh, enak banget ya. Ada banyak sekali makanan. Di tahun baru ini, bukan hanya kita makan-makan, tapi juga pasti ada banyak hal-hal baik, hal-hal baru. Ada yang dapat baju baru nggak? Waduh, mungkin pas Natalan kemarin dapat hadiah baju baru, atau dibeliin mama atau papa, atau dapat pemberian baju yang baru, dan kita gunakan masih juga sampai dengan saat ini. Waduh, itu bagus banget ya. Sesuatu yang baru, bajunya baru, aduh keren banget. Ngomong-ngomong soal makanan, soal pakaian, tahu nggak? Ada toko di Alkitab yang makanan dan pakaiannya unik. Dia makannya itu belalang dan madu hutan. Siapa yang pernah makan belalang coba? Kalau madu mungkin kalian pernah makan ya. Makan belalang, bukan hanya makanan yang unik, tapi juga pakaiannya. Pakaiannya dikatakan di dalam Alkitab, dia memakai jubah bulu unta dan berikat pinggang kulit. Kira-kira siapa ya orang ini makan belalang dan madu hutan, lalu pakaiannya jubah bulu unta? Siapa ya? Bener banget kalau kalian jawab Yohanes. Ia adalah Yohanes Pembaptis, karena dia membaptis banyak orang. Pakaiannya disebutkan dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-6, dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, Kak Hendra mau berbagi kisah tentang Pak Yohanes ini. Yuk, kita buka Alkitabnya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih di tahun yang baru ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Dalam Yesus, amin. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kak Hendra mau ajak kita untuk membaca dan merenungkannya ayat per ayat. Ayat yang pertama disebutkan begini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi kisah yang kita baca ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi diawali dulu dari kisah Pak Yohanes ini. Siapa sih Pak Yohanes ini? Ayat 2. Yuk kita baca ya. Ayat 2 dan ayat 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Wah, jadi apa yang dilakukan oleh Yohanes ini sebenarnya sudah dinubuatkan, sudah diceritakan ratusan tahun sebelum Yohanes ada. Dalam kitab Nabi Yesaya disebutkan begitu, bahwa ada utusan Tuhan yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Jadi tempatnya di padang gurun nih. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Jadi dia memang berseru-seru itu berteriak, mengatakannya dengan tegas. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Yohanes ini sudah dinubuatkan jauh lama, dan pekerjaannya memang menyerukan, mengatakan soal persiapan. Persiapan itu apa ya? Sama seperti kalau kalian mau terima tamu.
Di Natalan kemarin, Papa dan Mama mungkin sibuk untuk membereskan rumah karena nanti ada banyak orang yang datang untuk mengucapkan selamat. Atau kita kalau mau pergi kemana, kita pasti bersiap-siap. Itu persiapan. Jadi kita merapikan segala sesuatu untuk keperluan-keperluan nanti yang akan terjadi kalau kita membutuhkan sesuatu. Jadi itu namanya persiapan. Nah, yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu dalam kitabnya, persiapan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya, ini yang dilakukan Pak Yohanes. Apa yang dilakukan Pak Yohanes? Yuk kita baca ayat yang keempat ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu ayat yang kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi apa yang dikatakan tadi dalam Nabi Yesaya, bahwa persiapkan jalan baginya. Ayat 3 ya. Ternyata diserukan oleh Yohanes dengan bertobatlah. Jadi bertobat dan memberi diri dibaptis, itu adalah persiapan jalan bagi Tuhan. Makanya ada banyak orang datang pada saat itu lalu minta dibaptis, mengaku dosa lalu minta dibaptis. Nah, ternyata pertobatan itulah yang diminta oleh Tuhan melalui seruan Yohanes Pembaptis. Ia menyerukan untuk orang-orang mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan hidup tidak lagi berdosa. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Buat yang suka berbohong, kita harus bertobat. Sama seperti orang-orang yang datang kepada Yohanes mengaku dosanya. Kalau suka bohong, ayo mengaku dosa, mengatakan yang jujur. Aku mau jadi anak jujur. Itu adalah persiapan yang kalian lakukan untuk menyambut Tuhan. Yang suka jahilin teman, yang suka jahat sama orang lain, kita juga harus bertobat. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Caranya, ya kita nggak boleh lagi jahat pada orang lain. Tapi harus saling menolong. Menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kalau ada orang yang susah atau teman yang susah, kita bantuin. Ada yang jatuh dari sepeda, kita bukannya ketawain, tapi kita bantuin dia. Itu juga adalah tanda pertobatan kita. Tanda kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau ada temannya yang sedih, suka jauhin temannya, kita harus hidup sebaliknya. Kita harus bertobat. Kita mau samperin dia, kita mau berteman dengan siapapun. Terutama mereka-mereka yang tidak punya teman, kita harus temenin mereka. Nah, inilah yang bisa kita lakukan sebagai tanda kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini yang dipesankan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita bisa melakukannya dengan melakukan banyak hal tadi. Bersikap jujur, kita bisa menolong orang lain, kita bisa mengasihi setiap orang, dan itulah tanda pertobatan kita. Yohanes mengatakan ini kenapa ya? Karena disebutkan di ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang diberitakan oleh Yohanes tentang seorang yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus. Yang begitu besar, jauh lebih besar daripada Yohanes. Dia adalah pribadi yang kita siapkan jalannya. Dia bukan hanya sekedar pribadi yang baik, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita sudah merayakan Natal, tanda momen atau peristiwa di mana Tuhan Yesus hadir sebagai manusia. Ia boleh hadir di tengah-tengah kita. Apakah Tuhan juga sudah terus hadir di hati kita? Kita harus hidup seperti yang diserukan oleh Yohanes. Bertobat dan hidup mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Caranya banyak ya, tadi kita sudah membahas. Kita bisa bersikap jujur, kita bisa membantu orang lain, mengasihi setiap orang. Dan itulah yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Adik-adik, yuk kita ulangi yuk perkataan Yohanes kepada banyak orang.
Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi yuk kita perkatakan firman Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan. Kita mau mengisi tahun yang baru ini dengan hidup penuh dengan pertobatan. Adik-adik yang kecil, kita harus bisa ceritakan tentang kisah tentang Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa yang unik dari Yohanes Pembaptis? Dia makannya madu hutan dan pakai jubah bulu unta dan menyerukan pertobatan. Bagi anak-anak, adik-adik yang sudah besar, kita mau terus bersikap dengan baik. Kita mau membantu banyak orang. Kita mau mengasihi setiap orang. Kita mau bersikap jujur sebagai tanda kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kami mau hidup dalam pertobatan, tidak hidup seperti dulu lagi. Kami mau di tahun yang baru ini, banyak hal baru kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus, amin. Sekali lagi, Kak Hendra mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh teman kita, Paulo Al-Mazmur Purba. Teman-teman, hari ini Paulo akan menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kalau ayat hafalannya sudah dihafalkan, kemudian divideokan, tidak lupa untuk dikirim ke WA kelas tempat adik-adik beribadah, atau boleh dikirim ke WA Kalina di 081230309059. Kalina tunggu ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang tahun 2022, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kita. Percayalah, di tahun 2023, kasih setia Tuhan pun terus melingkupi kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita naikkan pujian Hai Dunia Gembiralah. Bersama-sama bersyukur. Dunia elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak
yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa persembahan. Kita juga akan menaikkan doa syafaat. Bapak yang baik, terima kasih untuk tahun 2023 yang Tuhan berkati di depan kami. Terima kasih karena sepanjang tahun 2022 Tuhan sudah menyertai kami. Kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan bukan sejak kami lahir, tapi dari sejak kami dibentuk di dalam kandungan orang tua kami. Bapak, terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa supaya kami terus boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu di tempat kami masing-masing. Kalau kami tidak bisa berangkat karena keadaan, kami tetap bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu beribadah melalui kebaktian sekolah minggu online Bina Warga ini. Tuhan, kami berdoa juga supaya kami boleh tetap menikmati kehidupan masa kanak-kanak kami dengan penuh sukacita di dalam keluarga kami. Kami boleh belajar dengan baik untuk masa depan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Pak Presiden Jokowi yang memimpin negara kami, supaya Tuhan berikan hikmat, kebijakan di dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dan kami berdoa untuk semua aparatur negara yang membangun bangsa ini, supaya Tuhan berikan tanggung jawab, hikmat, dan kebijakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing, supaya Tuhan juga berkati, supaya gereja kami boleh menjadi berkat untuk setiap orang. Terima kasih untuk cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Bina Warga yang terus hadir di dalam kebaktian sekolah minggu online. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Kak Hendra yang menyampaikan kepada kita tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran dan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Karena itu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan juga terus ikut di dalam jalan Tuhan. Jangan ingkar dan terus berserah kepada Tuhan. Percaya kalau di tahun yang lalu Tuhan sudah sertai kita, maka ke depan pun Tuhan pasti dan selalu menyertai kita. Mari kita sampaikan bahwa kita berjanji akan berjalan sebagai anak-anak Tuhan dengan setia. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyatakan kepada Tuhan melalui pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji untuk menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anakmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anakmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Hendra, dan adik-adik sekolah Minggu GKI Cicurug mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.
Dadah!